sisi kepribadian manusia yang terbentuk semenjak kita kecil gitu ya. Kalau inner child ini berkaitan dengan emosi-emosi yang negatif. Kita sudah nggak bisa berpikir rasional lagi. Begitu. Kali ini kita akan tanya ke Bu Ratna, sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya inner child sendiri itu apa gitu. Baik. Bu Ratna? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi inner child itu yang pertama adalah pola asuh dari orang tua. Dan ini memang pengaruhnya yang paling besar ya, bagaimana orang tua memperlakukan kita pada saat kita anak-anak ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ketika masa anak-anak ini akan sangat mempengaruhi terbentuknya inner child. Kemudian juga bisa jadi inner child itu dipengaruhi dari lingkungan ya, lingkungan mungkin anak-anak yang bisa jadi mengalami child abuse gitu ya, atau sexual abuse gitu ya, itu bisa jadi juga akan mempengaruhi inner child-nya. Tapi mungkin yang secara umum mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pola asuh dari orang tua, Mbak Dewi. Oke, kalau child abuse terus tadi apa satunya Bu? Child abuse, sexual abuse ya. Itu bagaimana sih Bu? Nah, kalau child abuse kan itu bisa jadi ini sudah ranahnya kriminal ya, bisa jadi anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah ya. Kan mungkin sekarang di berita banyak ya, orang tua marah pada suami ya, atau ibunya yang marah pada suami tapi yang disiksa anaknya. Atau kebalikannya, suami marah pada istri tapi untuk pelampiasannya ke anak karena dianggap sebagai individu yang lebih lemah gitu ya. Nah, kemudian kalau sexual abuse ya bisa jadi sekarang anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian bisa jadi juga ada cyberbullying ya. Efek-efek seperti itu bisa salah satu faktor yang membentuk terjadinya inner child. Oke Bu Ratna, kalau boleh dibagi sedikit saja pola asuh orang tua yang memang sesuai agar tidak masuk ke inner child yang negatif, itu bagaimana? Jadi kan anak itu ketika usia masa anak-anak itu Mbak, anak-anak itu cepat sekali merekam yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan, ya. Kalau dengar dia mungkin lihat orang tuanya bertengkar misalkan, atau lihat orang tuanya melakukan sesuatu yang mempengaruhi pikirannya. Kemudian kalau yang dia dengar, misalkan dia mendengar tiap hari orang tuanya ngomong, kamu itu jadi anak kok bodoh banget sih, misalkan gitu. Kamu jadi anak kok males banget sih. Nah, itu tiap hari dia dengar ya. Dan itu masuk ke pikirannya, itu bisa jadi mempengaruhi pikirannya bahwa oh ya saya anak yang bodoh, saya anak yang malas, karena tiap hari yang dia dengar gitu. Nah bayangkan ketika ini kita balik, tiap hari yang kita omongkan pada anak-anak kita, kamu anak yang rajin ya, kamu kok baik banget sih sudah mau bantu misalkan. Kalau itu yang dia dengar setiap hari, mungkin bisa dibayangkan mungkin kejadiannya akan berbeda gitu sih Mbak Dewi. Oke, jadi lebih berhati-hati lagi saat memperlakukan anak ya Bu? Bener, Oke, bener banget. Kalau tadi udah faktor dari pola asuh, adakah faktor lain Bu? Mungkin yang dua itu aja sih Mbak Dewi. Yang pertama mungkin kalau anak-anak itu kan memang yang paling mempengaruhi kalau perkembangan anak-anak itu lebih banyak orang tua ya. Nanti kalau remaja beda lagi, ada faktor peers atau teman sebaya ya. Tapi kalau inner child ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh dan tadi ya lingkungan sekitar anak, keluarga terdekat terutama begitu. Oke Bu, sebenarnya kenapa kita harus paham betul soal inner child ini? Kenapa kita harus paham tentang inner child? Karena ketika orang dengan inner child itu biasanya di masa dewasanya dia akan jadi orang yang rapuh, orang yang sensitif gitu ya, baperan mungkin bahasa anak sekarang. Jadi ketika kita jadi orang yang rapuh, terlalu sensitif, kemudian itu tadi baperan banget, itu juga otomatis akan berpengaruh bagaimana cara kita melihat sebuah permasalahan, berpengaruh pada saat kita menjalin relasi dengan orang lain, berpengaruh pada saat kita mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Itu akan sangat mempengaruhi Mbak Dewi. Oke, Bu, jadi ciri-ciri orang yang punya inner child negatif, dia tuh kadang suka nangis, suka sensi gitu ya, dengerin orang gitu ngomong. Gini sih Mbak Dewi, kalau dilihat kasat mata sebenarnya nggak bisa, nih anak nangisan berarti inner child-nya belum tentu juga. Yang dirasain diri sendiri itu jadi kan yang berarti bisa kan? tahu sebenarnya kan dia sendiri, karena dia yang menjalani kehidupannya dan dia yang
yang sudah melalui tahap-tahap perkembangan itu dia. Jadi Oke. sebenarnya kalau terus kita lihat orang kok baperan banget ya, kok sensi banget, ya kita tidak bisa langsung menjudge bahwa oh ini gara-gara inner child-nya, belum tentu begitu juga. Makanya jangan ngomong kamu sensian, inner childmu ke bawah nih. Jadi itu bukan kayak gitu Belum ya. tentu ya, belum Oke. tentu. Jadi kenapa kita harus paham soal inner child ini biar kita bisa mengukur diri sendiri ya. Kita punya inner child nggak sih gitu ya. Oke, jadi agar keputusan saat dewasa itu lebih bagus dan terutama yang penting adalah kenapa kita perlu paham tentang kait inner child supaya kita bisa lebih berdamai dengan inner child kita. Gitu. Gimana pun itu adalah bagian dari kita dari kita. Anak kecil yang ada di tubuh kita. Bener banget. Yang atas tuh kelihatan sedikit ya, tapi yang di bawah bawahnya dalam besar gitu ya. Itu dipengaruhi oleh dua hal, ada genetik dan ada lingkungan. Mungkin istilahnya bukan menyembuhkan ya, jadi mungkin berdamai.